Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Semua masuk ya. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Sekarang kita membahas bahasa Indonesia. Dibuka bukunya halaman 18. Permasalahan yang dialami tokoh. Nanti kita membahas ini ya. Pernah membaca sebuah cerita. Cerita apa kira-kira yang kalian baca? Apa? Dongeng. Cerita apa? Ayo coba sebutkan. Cerita apa? Pernah baca cerita nggak? Apa judulnya? Kayak Kancil dan Misalnya dan Buaya. Itu salah satu contoh cerita. Dalam cerita tersebut ceritanya bagus nggak? Ada pelakunya nggak? Ada tokohnya nggak? Tokoh itu pelaku atau orang yang ada di dalam cerita. Bisa orang, bisa benda, atau bisa binatang. Kalau antara kancil dan buaya, siapa tokohnya di situ? Buaya dan kancil. Jadi tokoh itu orangnya. Coba bukunya sambil dibuka catatannya. Tokoh dalam cerita. Apa tadi tokoh itu? Orangnya. Tokoh itu orangnya. Pelaku dalam cerita. Misalnya kalau ceritanya hewan, pelakunya berarti apa? Hewan. Hewan. Kalau ceritanya tentang manusia, berarti pelakunya apa? Manusia. Tergantung ceritanya ya. Bisa hewan, bisa manusia. Pernah nggak ada cerita misalnya gini, cerita stroberi dan anggur? Nah itu juga fiksi ya, tapi bisa buah-buahan atau benda. Nah ini tokoh ini menceritakan isi cerita. Sambil dicatat. Perannya apa? Berperan sebagai subjek cerita. Misalnya dalam satu cerita nggak ada orangnya atau nggak ada hewannya, yang diceritakan bagus nggak jadinya? Jadi nggak ada yang diceritakan, jadi nggak ada tokohnya, nggak tahu siapa pelakunya. Tokoh itu dibagi menjadi dua. Tokoh utama dan tokoh pendukung. Pendukung atau pembantu. Tokoh utama ini perannya paling banyak dalam cerita. Kalau yang tokoh pembantu ini cuma sebagai tambahan. Seperti contoh ya, zaman dahulu itu ada kancil. Kancilnya misalnya suka mencuri timun, tapi dia ketemu sama petani. Petaninya akhirnya lama-lamanya capek dong. Itu apa namanya, sawahnya dicuri, timunnya terus-terusan. Terus petani memberikan jebakan kepada kancil agar kancil tertangkap. Ya.
Kalau dalam cerita singkat itu kira-kira tokoh utamanya siapa ya? Tokoh utamanya siapa tadi? Kancil. Terus tokoh pendukungnya siapa? Pendukung atau pembantunya? Petani. Jadi yang paling banyak diceritakan itu namanya tokoh utama. Yang membantu cerita cuma maksudnya ketemunya sedikit-sedikit saja itu namanya tokoh pembantu atau pendukung. Terus kalau kalian baca cerita itu ada namanya makna atau pesan. Kayak di cerita Kancil dan Petani itu kira-kira pesannya apa? Hal baik yang kalian bisa petik dari cerita itu apa? Pesannya apa? Tidak boleh mencuri barang orang. Itu namanya makna. Hal baik yang didapat dari cerita. Atau misalnya kita tidak boleh mencuri kayak gitu ya, itu makna atau pesan yang didapat dari cerita. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi tokoh itu apa tadi? Pelaku dalam cerita. Bisa hewan, bisa manusia, bisa benda atau yang lainnya ya, tergantung ceritanya. Terus tokoh ini perannya apa? Sebagai subjek cerita yang menjalankan cerita. Terus ini tokoh itu juga dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Utama dan pendukung. Utama ini yang diceritakan paling banyak, yang paling banyak diceritakan atau perannya. Yang pendukung ini sebagai pendukung cerita saja, keluarnya biasanya sedikit ceritanya. Nah, itu pendukung. Terus dalam satu cerita itu ada makna atau pesan yang didapat buat pembaca atau hal baik yang didapat dari cerita. Pesan-pesannya ya. Coba dicatat dulu, habis ini kita diskusi bareng-bareng. Dicatat, tak kasih waktu 5 menit. Geser Gina sama Amel ini. Ini bertiga Lisa bawa kursinya saja, nggak usah bangkunya. Dekat paket sana. Sudah dapat kelompok masing-masing? Sekarang kita akan berlatih berdiskusi dalam cerita. Ini nanti setiap kelompok akan mendapatkan cerita yang berbeda-beda. Tolong dibaca dengan sungguh-sungguh atau seksama. Kemudian ada pertanyaannya, silakan dijawab. Dibaca terus dijawab, didiskusikan bareng-bareng. Ya, dibaca dulu ceritanya, dipahami. Nah, dibaca bareng-bareng. Dibaca, sekarang dijawab pertanyaannya. Diskusikan sama teman kelompoknya. Kira-kira jawabannya benar apa enggak?
Bisa. Nah, kayak ini tadi makna ya yang dijelaskan makna atau pesan yang dapat dari cerita itu. Misalnya hal baik apa atau hal buruk apa dari cerita ini yang nggak boleh dilakukan. Kayak gitu ya. Ceritakan dulu. Nah, diskusikan maknanya. Bisa. Jadi kita akan sama-sama. Jawaban sama soal harus nyambung ya. Yang sudah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, disini maju. Jadi kelompok pertama dulu maju. Yang lainnya perhatikan namanya ya. Dibaca dulu ceritanya yang keras. Yang lain menyimak. Sini Amel, bantu presentasi. Saya membacakan sini ya nanti majunya. Saya akan membacakan cerita pendek. Judulnya kayak gitu ya. Yang keras. Saya akan menceritakan cerita pendek. Putri dan anjing awalnya saudara. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi selalu saling mengejek. Suatu hari anjing mati dan karena anjing merasa kasihan dan mulai merawat anjing. Sejak itu mereka memisahkan saling berbagi. Oke, yang lainnya perhatikan. Tadi yang di ceritanya yang dibacakan ini pelakunya siapa? Tokohnya siapa? Ada siapa? Kucing dan anjing. Sekarang dijawab pertanyaannya Tina. Pertanyaan pertama. Yang keras. Mengapa kucing dan anjing saling bertengkar? Kenapa Mel? Jawab Mel. Yang keras. Dia saling mengejek. Karena saling mengejek. Terus pertanyaan kedua apa? Apa yang dilakukan kucing saat anjing Merawat tu anjing. Apa pesan moral dari cerita ini? Kucing mulai merawat saat anjing sakit itu mereka menjadi sahabat dan saling menjaga. Moral itu apa? Pesan yang dapat dari cerita. Misalnya apa? Karena tadi ceritanya gimana sih? Ada anjing sama kucing yang suka bertengkar. Terus salah satunya sakit. Akhirnya yang satunya dirawat sama temennya yang sering dihina, yang sering dijak tukaran. Pesan moralnya apa? Tidak boleh bertengkar karena kita membunuh. Ayo dilanjutkan grup kedua ya, ini maju. Grup kedua. Dibaca dulu yang keras. Ya, ceritanya dibaca. Baca satu saja. Kucingku berjalan perlahan tapi tidak menyadari karena di tengah perlombaan kucingku berhasil sampai di garis Itu ceritanya tentang apa, Nana? Ceritanya tentang apa? Siput dan kelinci. Kamu mau bilang baju. Ayo dibaca soal pertama. Siapa tokoh utamanya? Kelinci dan siput. Terus sifatnya gimana tadi berdasarkan cerita sombong? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Apa? Dari cerita kita tidak boleh sombong. Ya, silakan duduk. Selanjutnya grup terakhir ini. Dibaca yang keras.
Oh ya, sekarang duduk. Oke, semua sudah berdiskusi ya. Perhatikan sini semua. Sudah berdiskusi tentang cerita. Cerita tadi ada apa saja? Ada tokoh cerita. Tokoh cerita itu apa tadi? Tokoh. Apa tadi tokoh? Pelaku dalam cerita. Tokoh itu ada berapa? 2. Pilih saja catatannya. 3 dari mana? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau utama itu apa? Peran yang paling banyak dalam cerita. Kalau pendukung itu yang mendukung sebuah cerita saja, perannya sedikit. Terus ada yang namanya pesan moral atau makna dalam cerita. Apa itu? Inti cerita atau pesan baik, hal-hal yang tidak bisa dilakukan, kayak gitu ya. Oke, pelajaran bahasa Indonesia ini sudah selesai. Marilah kita akhiri bersama-sama. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Semua sudah paham tentang cerita? Tentang tokoh?